Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Jijah. Saya dari Lokal B Perbankan Syariah. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai regulasi wakaf di Indonesia. Yang pertama yaitu wakaf menurut perundang-undangan. Wakaf berasal dari perkataan Arab wakaf yang diambil dari kata kerja fi'il waqafa yang bermaksud menahan atau al-habs dan menegah atau alman. Menurut istilah yang digunakan dalam perundangan Islam pula, wakaf dipahami sebagai suatu bentuk dedikasi harta sama ada secara terang atau syareh atau sindiran atau kinayah di mana harta atau substans berkenaan ditahan dan hanya manfaatnya saja yang diaplikasikan kepada tujuan-tujuan kebajikan sama ada berbentuk umum maupun khusus. Nah, yang selanjutnya yaitu pembentukan Badan Wakaf. Badan Wakaf Indonesia ini berdasarkan pada pasal 47 ayat 1 Undang-Undang tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuklah Badan Wakaf Indonesia atau yang biasa disingkat dengan BWI. Nah, salah satu tujuan perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia ini adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Wakaf Indonesia atau BWI ini bersifat independen, artinya tidak terikat atau berdiri sendiri. Untuk menunjang peranan tersebut, BWI harus ditunjang dengan elemen kelembagaan yang kuat, stabil, supaya lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya. Sumber pembiayaan BWI masih di bawah alokasi Kementerian Agama Republik Indonesia. Pengalokasian dana tersebut kontradiksi dengan pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Wakaf yang menyatakan bahwa BWI merupakan lembaga independen. Nah, dalam hal pengangkatan keanggotaan kepengurusan BWI, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satunya yaitu mempunyai visi dan misi komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan. Selanjutnya yaitu memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mengelola aset wakaf secara profesional dalam skala nasional. Selanjutnya yaitu urgensi Badan Wakaf. Badan Wakaf Indonesia atau BWI mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam mengembangkan perwakafan di Indonesia. Salah satunya yaitu melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Yang kedua, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. Yang ketiga, memberikan persetujuan atau izin atas perubahan peruntukan dari dan status harta benda wakaf. Yang keempat, memberhentikan dan menggantikan nazir. Yang kelima, memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. Yang keenam, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan di bidang perwakafan. Nah, selanjutnya, sebagai suatu jawaban bagi pengembangan pengelolaan perwakafan Indonesia yang lebih profesional dan produktif sehingga menghasilkan manfaat wakaf yang dapat mensejahterakan umat. Meningkatnya minat masyarakat terhadap topik wakaf, optimalisasi teknologi dan eksekusi kolaborasi. Pertama, kaitannya dengan teknologi, BWI dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam melaksanakan tugasnya. Proses sosialisasi dan edukasi tentang wakaf kepada masyarakat. BWI memiliki fasilitas untuk bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah, ormas, ahli, dan badan internasional yang dianggap perlu untuk memajukan dan mengembangkan wakaf nasional. Selanjutnya, ada peran pemerintah dalam regulasi perundang-undangan wakaf. Nah, setelah kurang lebih 17 tahun, Amanat Pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang menugaskan kepada pemerintah agar mengatur perwakafan dalam sebuah peraturan pemerintah, maka kemudian pemerintah pun berupaya mewujudkan amanat tersebut dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik yang diundangkan pada tanggal 17 Mei 1977 dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1977. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3107. Nah,
Peraturan pemerintah ini nomor 28 tahun 1977 terdiri atas 7 bab, 18 pasal yang meliputi ketentuan umum, diantaranya yaitu pengertian wakaf, wakif, ikrar, dan nazir. Nah, kemudian kesimpulan daripada regulasi wakaf di Indonesia yang saya jelaskan tadi yaitu wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah, ijtimaiyah atau ibadah sosial. Pelaksanaan wakaf yang terjadi di Indonesia masih banyak yang dilakukan secara agamis atau mendasar pada rasa saling percaya. Di Indonesia, wakaf juga menjadi salah satu penunjang kemajuan perekonomian negara. Maka dari itu, dalam pelaksanaannya sangat penting adanya peraturan-peraturan yang mengaturnya, agar bisa berjalan dengan benar sesuai dengan peraturan agama dan negara. Badan Wakaf Indonesia memiliki peran yang sangat penting untuk kelancaran jalannya wakaf di Indonesia. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dalam video kali ini. Salah hilapnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.